Indonesia merupakan negara dengan lahan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia. Namun, tahukah Anda, Indonesia menduduki peringkat tertinggi ketiga di dunia sebagai negara yang telah kehilangan lahan hutan hujan tropis terbesar. Kehilangan hutan akibat deforestasi merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim, di mana berdasarkan data dari publikasi Environmental Defense Fund, deforestasi hutan tropis berkontribusi 20% emisi gas rumah kaca per tahun. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu di bumi yang berdampak pada perubahan iklim. Dampak dari perubahan iklim diantaranya badai, kekeringan, longsor, dan banjir. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, para pemimpin dunia merencanakan suatu aksi global yang disebut dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang berisi 17 poin tujuan dan 169 target yang harus dicapai hingga tahun 2030. Fokus utama gagasan kami adalah poin ke-13 dan poin ke-15. Poin ke-13, penanganan perubahan iklim, bertujuan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Dan poin ke-15, yakni menjaga ekosistem daratan, berfokus pada pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Tahukah Anda, pada tahun 2014, pemerintah memiliki target untuk mengalokasi 12,7 hektar hutan untuk dereboisasi. Program tersebut juga bertujuan untuk mengatasi deforestasi, akan tetapi masih dinilai kurang efektif karena implementasinya masih lambat. Hal ini disebabkan karena pohon membutuhkan waktu yang lama untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, kami menggagaskan suatu solusi, yaitu Fast Growing Tree. Fast Growing Tree merupakan tanaman transgenik yang dimodifikasi gennya menggunakan metode CRISPR dengan protein Cas9 agar dapat tumbuh lebih cepat dari masa normalnya. Komponen yang dibutuhkan pada inovasi Fast Growing Tree diantaranya adalah promotor DNA yang berisi gen interest, tanaman yang mengandung gen interest, dan tanaman target. Langkah pertama dalam memodifikasi Fast Growing Tree adalah menentukan DNA yang mengandung gen interest, lalu membuat promotor berisi urutan DNA yang mengandung gen interest yang mana promotornya berupa CAMV35S. Setelah itu, membuat salinan DNA interest menggunakan bakteri sehingga didapatkan sebuah plasmid. Cas9 akan dimasukkan ke dalam suatu plasmid bersama dengan RNA pemandu atau sgRNA sebagai vektor. Lalu, untuk melakukan knockin gen, donor plasmid dapat dipasangkan dengan gen interest untuk menjadi template dan memicu homologi directed repair pada untaian DNA. Vektor plasmid tersebut akan dibawa oleh agrobakterium untuk membawanya ke dalam sel tanaman. Setelah plasmid masuk ke dalam sel, maka mekanisme CRISPR dapat terjadi. Komponen RNA pemandu dan Cas9 akan mencari sekuens target yang sesuai dan akan memotong DNA tersebut. Sekuen yang telah dipotong diganti dengan sekuen DNA baru yang telah diprogram sehingga membawa gen pertumbuhan dari tanaman yang bertumbuh dengan cepat. Metode CRISPR memiliki beberapa kelebihan daripada metode modifikasi gen lainnya. Beberapa di antaranya yakni CRISPR merupakan metode yang lebih mudah digunakan, lebih fleksibel dan akurat dalam ketercapaian mutasi dengan hasil yang diinginkan tanpa mengurangi efikasi. Penelitian menunjukkan beberapa gen yang dapat dimanipulasi untuk mempercepat pertumbuhan, yakni gen SCGAI dan gen Pixie dan Clay. Gen SCGAI yang merupakan gen fundamental pertumbuhan tebu, di mana tebu merupakan tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Gen Pixie dan Clay didapat dari modifikasi tumbuhan populus pada jalur pertumbuhan sekundernya, sehingga terjadi overekspresi gen yang dapat meningkatkan pembentukan kayu pada batang. Berikut adalah beberapa hasil modifikasi gen pada tanaman menggunakan CRISPR. Pertama, tanaman populus yang dimodifikasi gennya untuk memperkuat struktur tunas dan perkembangan daun. Kemudian, modifikasi gen pada tembakau untuk meningkatkan efisiensi asimilasi karbon atau fotosintesis. Lalu, jagung yang dimodifikasi gennya sehingga meningkatkan ketahanan biji pada kondisi kekeringan. Dan, padi yang dimodifikasi gennya sehingga toleran terhadap berbagai macam abiotik stres.
Setelah proses CRISPR selesai dilakukan, tahapan selanjutnya yakni kultur jaringan, di mana dalam proses tersebut akan terjadi regenerasi. Kemudian, melakukan screening untuk mengetahui fenotip yang terekspresi. Setelah tahapan screening, dilakukan proses genotyping untuk menentukan urutan DNA genotip sehingga dapat dipelajari evolusinya. Tahapan terakhir yakni melakukan uji ekologi pada fast growing tree untuk mengetahui seberapa siap fast growing tree dapat ditanam di lahan hutan. Kedepannya, apabila fast growing tree direalisasikan, stakeholder pemerintah seperti LIPI akan membantu mengembangkan penelitian. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pemerintah daerah akan membantu dalam mengawasi regulasi fast growing tree. Penelitian fast growing tree berhasil dilakukan apabila tanaman target menunjukkan hasil pertumbuhan yang lebih cepat, penyerapan karbon dioksida yang lebih banyak, serta memiliki ketahanan terhadap abiotik stres yang lebih baik. Keberhasilan inovasi fast growing tree akan diterapkan pada berbagai tumbuhan dan membentuk suatu hutan konservasi fast growing tree. Hutan konservasi fast growing tree akan meningkatkan efisiensi fungsi hutan sehingga dapat menyerap karbon dioksida lebih banyak, menjadi tempat tinggal bagi flora dan fauna, serta sebagai sarana wisata edukasi yang menyadarkan masyarakat untuk selalu menjaga hutan.